Di kaki-kaki bukit, aku kan menunggumu. Di batas angan-angan, aku kan memelukmu. Oke. Assalamualaikum, selamat siang, selamat bergabung di channel Anto Bumi. Kali ini saya akan membuat bukan tutorial tapi hanya panduan sederhana terkait dengan maintenance IPAL. Khususnya konten ini kami tujukan buat rekan-rekan yang ada di Dinas PUPR, khususnya unit atau Dinas Cipta Karya untuk Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan proyek IPAL atau instalasi pembuangan air limbah domestik, proyek dari SEC Australia. Oke. Sebelumnya kami mohon maaf bila banyak panduan kami yang belum begitu maksimal, karena kami bukan ahlinya ahli, intinya inti, atau bahkan core of the core kata Pak Nur. Kami bukan itu. Kami hanya ingin memberikan panduan sederhana untuk mengoperasikan atau memaintenance apabila ada sedikit masalah pada IPAL yang khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan. Mudah-mudahan konten ini bisa membantu, sedikit membantu paling tidak. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan menuju kita akan masuk pada awal panduan yang akan kami berikan ini. Tetap saksikan channel ini. Terima kasih. Oke, kita mulai. Oke, kali ini kita berada di bak IPAL kawasan Pasar Sagu yang dengan kapasitas 400 sambungan rumah atau 400 SR. Dan kali ini kita udah berada di ruang blower di IPAL Sagu. Di ruang blowernya ini isinya kayak begini. Dan sebelumnya ini yang pertama ada KWH dari PLN, KWH listrik, dan ini sebenarnya daya yang diperlukan 5.500 atau 20 ampere, dan di sini baru 20 ampere. Kalau bisa nanti untuk nggak tahu kontraktor atau orang dinas yang harus menambah daya ini, karena terkait dengan daya itu kalau habis mati lampu terus hidup kembali, dia akan turun karena dua-duanya perangkat yang ada di sini ngangkat bersamaan. Oke, kita satu persatu mengecek yang ada di dalam ruang blower IPAL Sagu ini. Di sini ada 2 box panel. Maaf, yang ini panel untuk mesin submersible terkoneksi dengan panel otomatis atau multifunction intelligent pump control. Ini yang akan memproteksi mesin submersible yang ada di bak grid chamber. Jadi mesin itu akan terlihat bekerja maksimal dan enggaknya ada di sini. Panel yang satunya lagi panel untuk ring blower yang di IPAL Sagu ini diperuntukkan untuk dua ring blower, dan ini ring blower ada 1, ada 2, dan ini masing-masing
berkapasitas atau bertenaga 2 horsepower atau kisaran 1500 watt pada setiap blownya. Nah, ini yang di panel pertama kami akan jelaskan. Di sini ada satu, ini MCB atau mini circuit breaker untuk lampu dan stop kontak yang ada di sini. Jadi untuk penerangan khususnya di dalam atau di lokasi bak IPAL itu memakai MCB yang ini. Ini ada kontaktor, ini ada timer, ini kontaktor lagi. Dan kontaktor ini bekerja sama atau bekerja berbarengan dengan timer untuk men-switching kinerja dari pompa submersible yang ada di grid chamber sana. Nanti kita bisa lihat ini ada 2 panel. Jadi kalau panel yang kedua ini yang hidup, berarti mesin di sana mesin yang kedua yang hidup gitu. Nanti kalau dengan tempo 30 menit ini karena persisir atau persesi daripada timer ini 30 menit. Jadi per 30 menit nanti si timer ini akan bekerja men-switching, jadi mematikan kontaktor yang satu, lompat ke kontaktor yang kedua. Itu tadi salah satu contoh bunyi itu tadi kontaktor juga. Itu untuk menghidupkan atau untuk melempar arus yang ada di mesin 2 dilempar ke mesin 1. Jadi di sini mati, di sini hidup nantinya gitu. Per 30 menit terus bergantian. Di sini ada saya sebutkan kontaktor 2, timer merek Teben tipe SUL 181A 1 unit. Terus ada timer bukan timer, MCB juga buat submersible. Jadi submersible itu dikendalikan atau arus bisa masuk ke mesin dengan ini. Kalau ini diturunkan dengan otomatis mesin akan mati. Terus ini auto breaker. Auto breaker ini berfungsi untuk ini ada 3 tahapan. Yang ke bawah ini untuk sambungan PLN, yang di tengah off, yang di atas genset. Nah, terkait dengan genset diperlukan apabila keadaan pemadaman atau mati lampu dengan tempo yang lama. Misalnya lebih dari 30 menit itu genset harus hidup, karena kalau enggak jaringan kita yang sudah aktif akan terisi penuh oleh limbah dari masyarakat. Adapun cara pemakaian atau cara menghidupkan genset, karena kebetulan maaf ini genset di sini belum tersedia, nanti bisa diusahakan kemungkinan dari dinas. Itu kita tinggal menurunkan MCB atau KWH1 yang ada di panel meteran. Nah, ini KWH ini harus diturunkan kalau mau menghidupkan genset ya. Catatannya itu harus diturunkan. Terus tarik tuas ini sampai 2 kali. Jadi ada 2 kali jebretan, 1, 2 sampai mentok ke atas, karena ini ada 2 titik, bawah, tengah, dan atas. Nah, untuk menghidupkan genset ini harus ditarik ke atas sampai mentok. Jadi 1 di tengah, 2 di atas. Baru kita ambil kabel double stacker. Kabel double stacker kita colokkan di sini, di stop kontak ini. Kita colokkan di sini jebret, yang satunya, ujung satunya lagi kita colokkan genset. Nah, kemudian nanti genset ada di sini. Colokan di genset, baru genset dihidupkan. Udah itu dan dengan catatan genset ini harus berkapasitas 5000 watt, karena untuk mengaktifkan mesin ini dan mesin submersible yang ada di sana itu paling tidak harus 5000 watt, yaitu mesin saya 5000 watt. Kalau udah dinyalakan genset artinya listrik udah masuk dan sistem dari IPAL itu akan bekerja kembali seperti semula. Nah, apabila lampu sudah nyala,
kita sudah tahu lampu itu nyala, itu kita nggak usah cabut kabel stekernya juga nggak apa-apa. Tapi ini auto breaker yang ini kita tarik lagi ke bawah, jetek sampai di titik bawah seperti ini. Terus kalau sudah nyala ini dulu, pokoknya ini dulu, ini diturunin dari atas ke tengah terus ke bawah, dipakai paling bawah karena PLN ada di posisi paling bawah. Terus yang MCB yang sini kembali dinaikkan lagi, yang tadinya diturunkan dinaikkan kembali. Itu udah secara otomatis listrik dari pasokan dari PLN masuk, dan segala mesin atau aktivitas mesin ini akan normal lagi karena udah ada pasokan listrik dari PLN. Genset sudah dimatikan. Terus untuk ring blower ini awalnya yang kami terima dan kami tangkap itu harus bekerja 24 jam untuk mengantisipasi bau, khususnya bau yang ada di bak aerasi yang di bagian luar. Oke, kita mau, karena ini kebetulan berisik banget kayak suara mesin jet itu, jadi saya matikan untuk sementara, dan ini mau saya hidupkan, nanti kita bisa lihat aktivitas yang ada di luar sini. Kita hidupkan. Oke, ini yang berfungsi ini sebenarnya, karena nanti kontaktor sama kerjanya sama yang di submersible tadi sama. Ini hidup, nanti 30 menit ini mati, ini bekerja timer, dia mati, ini yang hidup begitu. Oke. Oke. Ini kita sudah berada di aerasi Ipal Sagu, dan diffuser berjalan dengan normal karena tadi kami udah menghidupkan ring blower yang ada di ruang blower tadi. Ini diffuser total keseluruhan ada 14 titik yang aktif, ada di dalam sana itu. Ada 6 lagi di dalam sana, ini yang nampak di permukaan ada 8 yang aktif, karena kami sepakat untuk mengurangi jumlah diffuser itu terkait dengan kekuatan mesin kita. Oke, setelah itu kita coba ke submersible ya. Oke, bisa disambung lagi, artinya nanti kalau kapasitas ada permasalahan pada submersible, kita bisa potong pada pipa vertikal itu di setengah bagian lah paling tidak, terus kita tarik dengan rantai yang ada itu, baru kita servis di atas. Semua permasalahan submersible asalkan gulungan pada motor mesin itu tidak terbakar, dan itu hampir rata-rata bukannya nggak akan ya, tapi maksudnya ada persentasenya kecil banget. Paling kasus yang ada itu biasanya kipas kejepit kipas besi yang di dalam itu kejepit nah itu tinggal dipotong, dinaikkan ke atas, terus kita guyur air dari atas. Kita buka sepatu mesinnya dengan kunci L ukuran 4 mili. Kita bersihkan kipas itu. Tapi sebelumnya MCB submersible yang bermasalah tadi kita pastikan kita tutup dulu ya, kita turunkan dulu, maksudnya kok kita tutup, kita turunkan dulu untuk memastikan aliran setrum nggak masuk ke sini sebelum kita perbaiki. Dan setelah itu kita coba putar pakai tangan. Kalau sudah normal enteng, kita pasang lagi dengan memakai shock 4 inch. Begitu sudah, baru kita coba tapi sebelumnya alangkah baiknya dicoba dulu dengan menghidupkan
MCB tadi, menaikkan MCB yang tadi mesin yang bermasalah tadi. Kalau misalnya pas bukan jam dia mengangkat, kita bisa lempar pakai timernya, kita lompatin. Misalnya yang bermasalah ini mesin yang ini kita matiin, kita lempar ke sini dulu. Nah, kalau udah begitu berarti ini mati selama 30 menit. Kalau untuk memastikan supaya tidak itu, kita turunkan salah satu ini. Nah, ini artinya ini mati. Ini harus kita hidupkan. Nah, yang ini yang kita matikan karena ini yang mati posisinya gitu. Udah begitu kita manualkan ini timer dengan cara ini nih. Manualkan timer dengan cara ini ditarik sampai ke tengah. Nah, kalau udah begini timer ini akan bekerja manual. Artinya pada 30 menit dia tidak akan memerintahkan atau memberi perintah sama kontaktor untuk bekerja karena ini manual. Jadi kita harus setelah kita perbaiki, kita harus balikkan lagi ke posisi otomatis. Nah, untuk mengecek itu kita pakai taspen kecil juga bisa. Ini kontrol panel, kontrol timer. Kita lompatkan lagi ke sebelah. Nah, ini kalau di sini normal dia akan tertulis di sini ada kata auto dan di sini ada kata run. Dengan voltase 212, 213, voltasenya kita 5,5 ampere. Ini normal ini. Karena kita yang tidak normal itu kalau ini mencapai angka 10 ke atas, ini tidak normal kalau di bawah 200. Artinya kalau ini kita udah bisa pastikan normal karena kita sudah memasang stabilizer voltase di sini. Ada Matsumoto dengan kapasitas 5000 watt. Oke, sekiranya itu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Dan mudah-mudahan panduan ini bisa bermanfaat bagi semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebersamaan. Salam satu jiwa. Oi. Area sagu busa melimpah. Mentarikan bersinar, maka bukan berbina, merpati menyapa. Biasa